ke sini. Coba lagi. Oh ya, sudah. Ya. Terima kasih Mas Iwang. Pak Dani, Pak. Ya, Saya Pak Dani, bukan Pak Iwang. Mr. Denny, ya. Oh, Mr. Pak Dani. Daniel. Sama-sama, Oh, ya. Pak. Silakan dilanjutkan. Baik Bapak Ibu, terakhir yang digambarkan oleh narasumber kita waktu kita FGD adalah naskah akademik kita telah kita rumuskan secara bersama-sama dan kita sudah tayang beberapa kali, dan kalau kita ini saya lihat sudah bagus semua. Hanya ada pesan yang ditekankan oleh Pak Heri pada saat itu bahwa setelah FGD 2 kita akan menyimak lagi naskah akademik kita ini, lalu kita pilih mana yang di naskah akademik itu yang seharusnya berada di naskah akademik dan mana yang harus masuk di dalam naskah kurikulum. Bapak Ibu masih ingat yang ini? Gambar ini mengatakan bahwa tolong diayak kembali, disaring kembali naskah akademik Bapak Ibu, kepala sekolah, instruktur, lalu pilah-pilah mana yang masuk ke naskah akademik dan mana yang nantinya masuk ke dalam dokumen kurikulum. Saya kira Bapak Ibu sudah pilah-pilah semua pada kesempatan ini, dan seperti di sesi 1 tadi, kita akan lihat secara sepintas naskah akademik kita mulai dari pola-polanya. Tetapi sebelumnya itu, penekanan juga dari narasumber kita adalah tentang penulisannya. Yang ditekankan Pak Heri adalah penulisan daftar pustaka dan catatan kaki. Sumber-sumber yang kita kutip. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan ini, bukan berarti bahwa setelah itu kita pisahkan nanti, maka yang kita perhatikan di naskah akademik kita adalah ini. Mohon maaf Bapak Ibu, kepala sekolah, saya tayangkan ini bukan berarti saya mau mengajar Bapak Ibu. Saya yakin sudah tahu semua. Tetapi karena banyak jenisnya, maka kesempatan ini saya akan tayangkan pola penulisan, catatan kaki, dan daftar pustaka yang dikehendaki oleh para narasumber kita di POP Ismaya. Baik Bapak Ibu, saya lanjut. Seperti yang lalu saya singgung bahwa ada berapa pola yang ada di Indonesia. Ada yang APA, American Psychological Association, ada yang MLA, Modern Language Association, kemudian ada yang Harvard Style, ada yang WEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Tetapi yang umum memang kita lihat, termasuk yang tulisan-tulisan yang diberikan oleh para narasumber dari konsorsium, adalah yang ini Bapak Ibu. Pola APE. Dalam menuliskan apakah itu catatan kaki atau daftar pustaka dalam pengutipannya. Oleh sebab itu, ini yang kita akan gunakan di dalam naskah-naskah kita selama kita menulis. Nah, bagaimana polanya yang pola APE ini? Baik, kita lihat. Mohon izin ya Pak Titus, saya mohon izin karena saya menggunakan nama Pak Titus. Boleh Pak Titus? Silakan Pak Agus, tidak masalah. Oke, mohon dengan hormat karena saya pakai nama Bapak. Baik, yang dikirimkan dari sana adalah APE edisi 6. Sekarang ada edisi 7, tapi yang dikirim adalah edisi 6 untuk daftar pustaka dan catatan kaki. Saya berikan contoh dulu. Ada tulisannya Pak Titus naskah akademik dari SMP Katolik Rembon. Maka nanti penulisannya itu nama Pak Titus dibalik.
Torano Titus titik tahun penerbitan buka kurung baru tahun penerbitan tutup kurung judul ya, judul buku atau judul apa, kemudian ini ditulis miring, kemudian di kota mana, tempatnya di mana, titik 2 penerbitnya siapa, nama penerbit. Jadi kalau Pak Titus ini naskah akademiknya SMP Katolik Belibis ditulis oleh Pak Titus Torano, ya, tempatnya di Rembon, kemudian diterbitkan oleh CV Titus Jaya Press. Seperti itu. Itu kalau penulisnya hanya satu. Tetap dibalik nama. Ada juga yang menulis di sini, dia balik tetapi nama kedua disingkat. Tidak apa-apa Bapak Ibu. Yang berikut adalah kalau penulisnya 2 orang, tetap aja ditulis 2-2. Titus Torano Titus, kemudian ada Pak Andiang, tahunnya, naskah akademik, ini judulnya, kemudian di mana ini di Rembon diterbitkan oleh CV Titus Jaya Press. Kalau 2 orang. Kalau 3 orang dan lebih, tulisannya seperti ini. Tetap dibalik ini, tetapi yang ditulis di sini dan kawan-kawan. Artinya penulisnya itu lebih dari 2 orang atau 3 orang. Ya. Lalu semua ini kalau di naskah, kalau di daftar pustaka, judulnya itu ditulis miring. Ini kalau daftar pustaka. Selanjutnya adalah, ada kan kita mengutip sumber di dalam sumber lain. Perhatikan ini, sebagaimana yang diidentifikasi oleh Wright 2003. Pak Agus. Ya, ya. Pak Agus, coba Ya, kembali ke atas dulu. Nah, sepertinya ada titik itu setelah tutup kurung. Jadi tahun, apakah ya sebelum ya ini. tahun ya. Oh, sorry. Oh iya, salah, ini. Ya harusnya selalu ada titik. Seperti yang terakhir. Ini ya, kalau di bawahnya ada di, titik loh ya. Ya, ya, lalu setelah tahun ya di APA format gitu. Begini Romo. Ya, untuk sementara seperti itu. Oh iya. Ya, ada yang di bawahnya sudah ada Romo. Tadi lupa barangkali ya. Lalu nama Torano T, bukan ya? Atau Torano Titus. Tetapi nanti kita lihat. Bisa disingkat, bisa dipanjangkan Romo. Oke, ya silakan. Ya, terus. Sorry, saya asek. Gak apa-apa. Ya. Biar semakin kaya Romo. Semakin bagus. Oke. Sampai di mana tadi? Ini 3 orang sudah ya Bapak Ibu. Nah ini kutipan di dalam sumber di dalam kutipan lain. Ini kan saya ambil, misalnya saya ambil dari naskah akademik Sekolah Penggerak. Penulis naskah akademik Sekolah Penggerak mengutip dari ini, Wright 2003. Maka bisa nanti saya tuliskan daftar pustakanya, Wright 2003 dalam Samjani, Irsad, dan kawan-kawan. Ini maaf tidak ada titik. 2020 naskah akademik Sekolah Penggerak terbit di Jakarta oleh Balitbank dan Perbukuan Kemendikbud. Bisa dikutip seperti itu. Lanjut. Bagaimana catatan kaki yang sumbernya dari buku? Nah, ini bedanya kalau catatan kaki dengan daftar pustaka. Setiap kata itu dipisahkan oleh koma dan titik 2. Tadi ada berbagai macam di dalamnya. Nah, misalnya, kalau dia berasal dari buku, maka yang ditulis dulu nama pengarang, koma, judul buku, koma, buka kurung, tempatnya, kota di mana, titik 2, penerbitnya,
kemudian tahun terbitnya di sini, tutup kurung, dan halaman. Halaman berapa kita kutip. Nah, sekarang misalnya kalau nama pengarang pada catatan kaki ini itu tidak dibalik. Tidak sama dengan daftar pustaka. Di sini perbedaannya daftar pustaka, Bapak Ibu, dengan catatan kaki. Contoh, masih Pak Titus. Titus Torano, koma, naskah akademik SMP Katolik Rembon, koma, buka kurung, Rembon titik 2, CV Titus Jaya Press 2021. Oke, itu kalau buku. Ada yang bisa kita kutip dari buku tempat lain, catatan kaki yang bersumber dari wawancara. Ini lebih gampang menulisnya, Bapak Ibu. Kita tinggal menuliskan wawancara dengan siapa. Saya wawancara dengan Pak Titus Torano. Tanggalnya 1 Desember 2021 di Rembon. Ini kalau kita wawancara. Kemudian yang bersumber dari jurnal. Nah, ini yang jurnal yang agak lain, Bapak Ibu, karena yang pertama ditulis adalah nama penulis, koma, tanda kutip, judul artikelnya, kemudian kutip lagi, koma, dalam nama apa? Dalam nama jurnal, kemudian kotanya titik 2, penerbit, tahun, dan halaman. Saya kasih contoh ya. Titus Torano, koma, tulisannya ini adalah Rambu Solo di Tanah Toraja, kutip. Di mana dimuat tulisannya Pak Titus ini? Dalam majalah Kareba Toraja, ini yang dimiringkan. Ya, baru buka kurung, tempatnya di mana? Rembon, diterbitkan oleh CV Titus Press 2021, halaman 54 misalnya. Yang berikutnya, catatan kaki yang bersumber dari tulisan-tulisan misalnya tesis, disertasi, skripsi, dan sebagainya. Maka penulisannya gini, nama penulis, koma, tanda kutip, kearsipannya di mana, universitas apa, tahun berapa. Sehingga kalau misalnya tadi, ini hanya contoh Pak Titus lagi. Titus Torano, hubungan, maaf, tanda kutipnya ini tidak ada. Lupa, di tanda kutip ini, hubungan jumlah kerbau yang dipotong pada saat Rambu Solo dengan status sosial orang Toraja. Di fakultas mana? Fakultas Adat Istiadat Universitas Rembon, terbitnya tahun berapa, halaman berapa. Ingat ini tadi setelah nama pengarang, kutip dulu karena ini ditutup tanda kutip dua-duanya ini. Oke, Bapak Ibu. Judulnya. Yang terakhir, catatan kaki yang bersumber dari internet. Internet, web, dan sebagainya, dituliskan begini. Nama penulis, tanda kutip judul, alamat email atau web, tanggal akses. Sehingga kalau misalnya tadi itu, saya kasih contoh ini. Raden Suyato, Kusumariono, koma, tanda kutip, Merdeka Belajar, dalam, ini alamat emailnya Bapak Ibu. Kemudian kapan diaksesnya? Tanggal 5 November 2020. Ini cuma mengingatkan supaya nanti mengutip di dalam naskah akademik kita itu tidak ada yang saya lihat waktu kita FGD itu dia ditaruh dalam kurung, dikutip dari bla 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 bla, tutup kurung. Oke. Nah, ini yang saya sampaikan dulu untuk pertemuan ini. Kalau bisa nanti kita scroll ke bawah semua naskah akademik kita, lalu kita perhatikan secara bersama-sama. Kalau masih ada yang lewat dari
model-model penulisan itu yang tidak sesuai, kita saling mengingatkan Bapak Ibu. Sebelum kita kirim tanggal 10 ke Google Classroom penugasan. Kita mulai dari yang pertama dulu. Saya mulai minta dengan hormat SMP Katolik Garuda, silakan share screen naskahnya Pak. Kita Sabar ya, diatur dulu. oke, siap. Saya ambil dari naskah kurikulum. Itu dulu. Bukan dari sini. Ini. Baik, ini hasil rumusan saya, mudah-mudahan dikoreksi dengan baik supaya bisa dijadikan sebagai naskah kurikulum. Sebagian besar memang saya ambil dari naskah akademik, hasil pila-pila yang saya anggap itu bisa masuk di naskah kurikulum. Pak Agus. Yang ditayangkan dulu naskah akademiknya supaya kita lihat penulisannya dulu sebentar, Pak. Oh, ini sudah lari, ini Garuda saya lihat. Naskah kurikulumnya selesai ini, Bapak Ibu. Semangat mereka ya. Iya, meta Pak Matius. Nah, komangkadu kamu aku nalah. Ya. Tia tu Garuda nala. Namen tia na memang. Dia sana syok tu solana. Ya. Apalagi Ini beli. naskah akademiknya. Ya. Saya Itu tidak komentari lagi naskah akademiknya. Saya hanya tampilkan supaya bisa dikoreksi. Pak Agus, yang program sekolah penggerak itu saya kira nggak perlu ya. Oh ya. Program sekolah penggeraknya dihapus, Pak. Yang ini program sekolah penggerak ya. Ya. Delete sekarang supaya jangan lupa besok. Oke. Oke. Naskah akademik SMP Katolik Garuda Yayasan Paulus Makassar. Terus Logo sekolah. Terus Garuda sedang terbang. Dinas Pendidikan Romo. kami. Ya Pak Agus. Maaf Romo, ini masih perlu kita taruh Romo? Yang mana? Dinas pendidikannya? Enggak, saya kira. Itu tahun 2020 juga itu loh. Ya. Alasan kami memunculkan Dinas Pendidikan karena walaupun kita menjadi sekolah penggerak, tetapi kita tetap di bawah naungan Dinas Pendidikan. Itu alasannya kami. Tapi silakan kita koreksi supaya kita ya paling tidak ada keseragaman. Hanya alasan kami memunculkan Dinas Pendidikan karena bagaimanapun juga kita berada di wilayah Dinas Pendidikan. Itu alasannya kami. Kalau penulis ini kan yang membuat bukan Dinas Pendidikan, Pak Agus. Ya betul, ya.
Jadi sebenarnya, tetapi ya sebenarnya nggak perlu, karena kalau yang membuat itu dinas pendidikan baru kita masukkan. Nah, seperti itu, nanti di dalam baru ada mungkin dengan dinasnya, seperti itu. Jadi saya hilangkan saja dinas pendidikan Ya, dengan provinsi. kan yang membuat itu kan harusnya sekolah. Oke, saya kasih merah saja ya. Nanti baru saya hapus. Tahun 2021 juga Pak Agus. Sekarang kita Ini. sudah 2020. Iya. 21 ya 21. Iya. Oke. Kalau model yang kami buat di Belibis, Romo, ini di atas sekolah, paling bawah ini yang tadi dinasnya itu Yayasan Paulus Makassar. Iya. Harus segitu. Ya, tapi nantilah formatkan, ini masalah format saja. Oke, terus Pak Agus. Oke. Baik. Tim penyusun Itu dihapus. kami Pengarah Ya, dan penanggung pengarah. jawab bisa dihapus, Pak. Ya. ya. Pengarah dan penanggung jawab, Bapak masuk di tim penyusun. Oke. Pak Agus Pangga masuk di tim penyusun. Ya, gitu. Kalian bisa nina dulu. Sampai langsung. Yo mukum kita sondai nama domi dako. Ya. Ya. Oke. Saya turun lagi. Yo. Nah, ini daftar isi yang saya tulis warna merah itu sebagian besar saya pindahkan nanti ke naskah kurikulum. Weh, mantap. Ya, saya Pantasan tulis warna sudah merah. jadi nih. Jadi warna merah pindah ke naskah kurikulum. Wah, mantap, Liu. Silakan kita lihat bersama, kasih masukan tetap di naskah akademik atau memang sudah boleh kita pindahkan ke naskah kurikulum. Bentar dulu, Pak. Seperti dari Pak landasan. Oke, silakan. Ya, jenis hurufnya ini daftar isi masih berbeda saya lihat, Pak. Oke, Kalau- nanti perbaiki. Ya, samakan Ya, semua nanti nanti ya. perbaiki. Ya. Hurufnya, besarnya, fontnya sama. Oke. Lanjut. Landasan teori yang standar kompetensi lulusan saya pindahkan ke naskah kurikulum. Bagaimana? Bisa dipindahkan, bisa ada juga di dalam sedikit. Utamanya yang tentang dimensi sikap dan apa? Dimensi pengetahuan dan apa? Alasannya saya pindahkan ke naskah kurikulum karena ini bab 2 landasan teori dan praktek program transformasi sekolah. Maka standar kompetensi lulusan saya pindahkan ke naskah kurikulum. Kenapa ke naskah kurikulum? Karena itu yang berhubungan langsung dengan proses kita yang ada di satuan pendidikan. Baik, teman-teman yang lain bagaimana? Itu alasannya saya. Silakan, ya. Nanti saya perlihatkan naskah kurikulum yang sementara. Ini perbandingannya ya. Kemudian di bab 3 karakteristik sekolah juga saya pindahkan ke naskah kurikulum. Di bagian mana ini, Pak? Taruhnya di naskah? Nanti kita lihat kalau saya buka naskahnya, naskah kurikulumnya. Oke, terus. Oke. Kemudian bab 5 seutuhnya mungkin saya pindahkan atau kalau ada yang tinggal
bagian A dan bagian B. Itu kalau tinggal di naskah akademik. Bagian A, bagian B, itu bisa tinggal di naskah akademik. Menurut saya, struktur kurikulum, kurikulum operasional, pindah ke naskah kurikulum. Baik ya. Silakan kita kasih masukan. Kalau menurut saya, yang saya pahami begini, tetap aja ada narasinya di naskah akademik nanti, karena kurikulum itu kita tetap mengacu pada naskah akademik yang ada. Kalau menurut saya, ya tetap aja ada ini. Walaupun nanti, nah, walaupun nanti ini akan muncul lagi di dalam naskah kurikulum, karena memang naskah kurikulum itu bersumber dari naskah akademik. Ya. Oke. Yang lain, bagaimana? Oke, silakan yang lain ya. Lanjut dulu. Ya. Kalau yang di bagian bab 3, karakteristik sekolah, mungkin sepenuhnya saya pindahkan ke naskah kurikulum. Karena bab 3 ini konsep dasar program sekolah penggerak. Sehingga di situ tidak perlu ada karakteristik sekolah. Yang bab 3, judulnya konsep dasar program sekolah penggerak. Maka karakteristik sekolah sepenuhnya saya pindahkan ke naskah kurikulum. Jadi di sini tidak ada Pak ini. Ya, menurut saya. Penggerak. Ya. Kalau saya apalagi yang naskah akademik sekolah penggerak Kemendikbud itu ada di dalam. Bapak lihat juga yang naskah akademik dari KTSP juga ada di dalam ini, Pak. Tapi menurut saya tidak ada hubungannya dengan judul konsep di atas, konsep dasar program sekolah penggerak. Ini kan menggambarkan sekolahnya Bapak, toh? Ya, betul. Bapak mau gambarkan dulu dalam naskahnya atau nanti muncul di kurikulumnya, Pak? Kalau saya, kita munculkan di naskah kurikulumnya. Nah, naskah akademik itu sudah menggambarkan kondisi sekolah kita. Kalau yang saya pahami, bagaimanapun nanti akan ada di situ SMP Katolik Garuda itu, di mana letaknya, bagaimana orang tua, berapa, siswanya berapa, tetap ada digambarkan di dalam naskah akademik kita. Kalau menurut saya. Kalau begitu saya usulkan bagian F dari bab 3 kita pindahkan ke bab 5, mungkin masuk di bagian C. Soal strukturnya Pak, tapi saya tidak tahu nanti karena itu struktur itu kita ambil dari yang naskah akademik yang ada ya. Mau dibawa kemana, yang penting tempatnya relevan Pak. Maksud saya struktur kurikulum tetap ada, cuma di bab 5 kita tambah 1 poin. Bagian F turun ke bab 5. Sehingga di bab 5 jadi 5 poin. Sekali lagi Pak, dimanapun tempatnya, coba perhatikan naskah akademik Luber Pak. Ya. Dari UPLP. Ada nggak yang sesuai dengan ini? Dia tidak ada Pak. Yang penting nanti naskah itu benar-benar akan menggambarkan sekolah. Ada ciri khas sekolah di dalam dan sebagainya itu. Dimanapun letaknya nanti Pak. Maksud saya Pak, kalau di bab 3 ini kan jelas konsep dasar program sekolah penggerak. Maka karakteristik sekolah ini kalau bisa saya usulkan pindah ke pembelajaran pada sekolah penggerak. Pada sekolah penggerak ini kita bisa munculkan karakteristik sekolah kita masing-masing. Itu usulan saya. Tadi saya katakan dimanapun, yang penting relevan, Pak. Ya. Ini kan sementara karakteristik kita di bab 3. Ya. Nah, usul saya pindah ke bab 5.
Saya Itu kira usul saya. Saya kira untuk kerangkanya itu tidak perlu sama Belibis, Sudiang, dan SMP yang lain. Yang penting isinya itu menggambarkan, Pak, kalau menurut saya. Ya paling tidak supaya relevan dengan kop besar di atas ini. Karena bagian A, B, C, D, E semua ada relevan dengan konsep dasar program sekolah penggerak. Tapi tidak apa-apa, oke. Kalau Pak, saya yang pindahkan nanti. karakteristik sekolah itu apakah dia bukan konsep, Pak? Oke. Kalau saya coba pindahkan. Ya. Baik, saya kira seperti itu. Ini konsepnya, daftar isinya. Isinya saya kira tidak perlu lagi saya munculkan. Saya Turun ke bawah dulu, Pak. Turun ke bawah dulu, kita ke lihat bagian mana? catatan kakinya. Saya hanya pakai daftar pustaka. Oh, ini yang perlu juga, Pak, catatan Jadi, kaki. Kutipan langsung seperti anak Amartya Sen. Nah, ini kita bongkar lagi nih kalau begini. Pak, Ya. Bapak, yang kata-kata Bapak tulis itu dari mana ngambilnya, Pak? Di atas. Yang mana itu? Yang semua mulai dari atas. Hak warga negara dari mana, kemudian pemerataan dalam pengertian akses dari mana? Ini kan tidak sepenuhnya kutipan, tapi bersumber dari Undang-Undang Nomor 20 2003 dan seterusnya. Apapun itu, Pak, itu dikutip dari situ, Pak. Ya, nah ini kan saya munculkan langsung, atau kalau perlu catatan kaki ya, nanti dibuatkan catatan kaki. Ya. Kecuali kalau begini, Pak. Ya. Itu tidak dibuatkan catatan kaki kalau hasil pemikiran kita tuangkan dalam tulisan itu. Orang yang membaca itu, dia akan tahu bahwa gagasan itu adalah gagasan penulis. Tetapi sepanjang kita mengambil dari sumber lain, itu kita mestinya itu taruh di situ dari mana. Oke, ya. Ya, seperti ini secara umum terdapat 6 elemen ini dari Undang-Undang Nomor, saya lupa nomornya, tapi ada undang-undangnya itu. Profil pelajar Nomor Pancasila ini kan ada yang menulis. kah? Ya. Ini dari naskah akademik toh, Pak? Ya. Iya, harus Bapak tulis di catatan kakinya di sini naskah akademik. Tolong taruh di situ, Pak. Begitu. Mohon Ya, maaf, ya. tidak bermaksud mengajari ya, Pak. Supaya nanti selanjutnya ditaruh. Taruh dia di paragraf terakhir, Pak. Tulisan terakhir dari atas. Taruh kursornya, Pak. Ke bawah lagi, kan ini belum titik. Sampai di sini Bapak tulis kan? Kutip kan? Di situ. Klik di atas Bapak ini reference. Oke. Ya. Oke, ini AB1 ini, AB1. Oke, sudah diklik. Coba dorong ke bawah. Nah, tulis di sini, Pak. Dari mana sumbernya itu? Naskah akademik itu Pak Irsad Samjani. Kalau penulisan tadi saya katakan kalau catatan kaki nama tidak dibalik. Berarti di situ Irsad Samjani, naskah akademik dan seterusnya. Nah, nanti baru saya lanjutkan ya. Oke. Nah, ya. Itu yang selalu cari-cari Pak Heri, Pak. Oke. Seperti itu, nanti baru saya lanjut. Ya. Oke, baik ya. Ya. Ke bagian mana lagi? Terus. Artinya itu sudah ada satu contoh, nanti yang lain saya ikut. Ya.
Oke. Kalau ini saya kutip dari SKL, memang Undang-Undang SKL. PPK dia apakah ini? Cantumkan juga Pak Undang-Undang nomor 20 tahun berapa tentang standar kompetensi lulusan. Bagaimana catatan kakinya ini? Aduh. Bisa di atas judulnya, bisa di bawah. Coba judulnya apa? Ah, ini taruh di sini Pak. Oh begitu. Ya, Oke. Judulnya. di judul atau di dalam sini itu orang tahu nanti Pak, dimanapun catatan kakinya bisa. Coba di situ setelah dapat, coba. Dapat dilihat. Coba setelah kata dapat. Undang-undang nomor dalam kurung ini. Coba klik dulu referensi. Sudah. Oh, Klik lagi, gitu terus Pak. Reference, baru klik AB1. Dia akan otomatis kasih nomor nanti. Nah, coba lihat di bawah. Dia kasih nomor 2 toh, karena Oh, baru iya, 2 iya. kutipannya Bapak. oke. Undang-undang nomor sekian. Nanti saya lanjut. Nomor 20 ya. Oke. Di bagaimana lagi? Semuanya dikasih begitu kalau ada kutipan ya Pak, supaya Oke, nanti oke. ya. Oke, Ya. beres ya Pak Agus. Oke. Sudah mengerti. Sebenarnya dia tahu tapi dia lupa. Mau pindah kemana lagi? Oke. Ini yang biru, yang hijau-hijau diapain nih Pak? Maksud saya ada bagian-bagian penting yang mau dijelaskan, tapi kan sudah di coaching klinik. Oh ya, Ya, nanti nanti dihitamkan dihitamkan semua ya itu. baru kirim ya Pak. Ya, dihitamkan aja nanti. Nah, Ya, Lotongi, Pak. sengaja diberi tanda supaya mudah dilihat. Lotongin sekarang. Oke. Bagaimana Ya, saya terus, pindah, terus. Mis? Dismer. Pindah ke sebelah? Mau Terus. dismer. Iya, kami bilang. Harga sampul. Terus. Oh, terus lagi? Ya. Kenapa Daftar Bapak? pustaka. Dapat dong di sana. Diam, saya pergi. Wah, jauh sekali ke bawah. Ini mana ke percepatannya ini barang ini? Oh, Di itu laptopnya ya. Bapak. Di laptopnya Bapak. Tanda panah itu juga. Bapak Dondoy. Kemudian hurufnya, jenis hurufnya Pak masih Lu, banyak sino Madondo. macamnya dari atas. Nah, kulihat, tidak kelihatan nih jadi. Nanti bicara. Ikut kata C isu si Garuda, Pak. Eh. Itu makar. Syok itu kali bisa. Terakhir. Kalau beli bis ke Garuda, Tunggu. Ya, situ nih. Ya. Oke, mana banyak Contoh. sekali nih Pak. ya. Semua buku yang ada di sini Bapak kutip nggak? Ada rumus ada yang saya sudah konsep. Ini akan dihilangkan sebagian. Oh ya, Ya, sudah makanya ada konsepnya. saya heran tuh referensi Bapak 3 halaman kayaknya. Hanya kurang lebih, ya tidak terlalu banyak. Sudah ada konsep, Ya, cuma belum ganti. Ya, yang penting diikuti yang tadi. Kemudian susunannya itu di alfabet ya Pak. oke. Ya, Yang pertama ya. alfabet ya. Ya. Oke. Oke. Sudah dulu Pak Agus. Ini Yang di lain stop. dulu. Saya langsung ke naskah kurikulum. Sebentar dulu, yang lain dulu kita mau lihat. Nah, takut tidak ada waktu yang lain Oh, begitu? kirimkan yang masih lari Oh. sana lari sini. Saya kira langsung ke naskah Nah, kurikulum. sabar. Oke. Ya, Baik, terima kasih ya. ya. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih ya. Saya keluar ya. Oke. Oke. Bagaimana Mbak Rina, Bu Rina? Ada masukan dari satu contoh ini Bu Rina? Halo Bu Rina.
Bu Rina monitor. Iya, Pak Agus. Nah, tadi yang kami perbincangkan, apa ada masukan Bu Rina? Mohon maaf, tadi kami di sini sedang membahas sesuatu. Bisa diulang kembali, Pak Agus? Waduh, tentang penulisan itu Bu Rina, catatan kaki Tentang penulisan catatan kaki. dan daftar pustaka. Jangan Iya. Nah, penting kan buka. Buka buka. Baik, terkait dengan penulisan catatan kaki yang ada di naskah kurikulum ya Bapak? Baik naskah kurikulum nanti maupun naskah akademik Bu. Karena kan modelnya sama toh Bu. Iya, modelnya sama. Ya. Iya. Bagaimana Pak? Ini, Mohon maaf ini. Oh, yang tadi yang tayang ini kan secara umum tidak ditayangkan itu ya, di lewat aja dulu nanti berikutnya Bu ya. Oke, baik, siap Romo Bapak. Karol bagaimana Romo Siap, Karol? siap Bapak. Romo. Silakan Romo. Terus. Oh, terus. Oke. Ya. Kita ke Minanga dulu. Tadi Sadia mau Minanga, aku Sading. SMP Katolik Minanga. Ya, baik. Saya coba munculkan. Langsung berubah. Ya, mana ini? Atas Pak sedikit. Ya. Terpotong. Baik. Bu Trisna, apa ada masukan ini yang daftar isinya teman kita dari SMP Minanga? Silakan Bu Trisna. Ya, baik. Saya mulai dari logo sekolah. Ini di Ya, logo sudah bisa. Ya. Terus. Tim penyusunnya sudah ada tadi, Pak? Ini yang karena kami ada berapa teman yang menyusun ini, tempo hari kalau tidak salah FGD 2 kemarin sudah ada di situ. Nah, yang saya bawa lagi nih tim hilang lagi. Ada memang tim penyusun di situ, namun nanti kami lengkapi itu. Ya. Langsung tim penyusun, bukan penanggung jawab tadi Pak ya? Iya. Oke, baik. Kalau sekolah masuk tim penyusun Pak. Iya, baik. Stop dulu daftar isinya. Bu Trisna, minta tolong diberi komentar ini daftar isi Bu. Pak Agus, kalau saya secara teknis, cara pembuatan daftar isi saya sudah bagikan sama-sama di grup tim pengembang. Bagaimanapun mungkin teknis lah, kalau seumpamanya ada teknis lain yang digunakan Bapak Ibu guru yang lebih memudahkan, itu tidak masalah, yang penting kelihatannya rapi dan tersusun sesuai dengan naskah isi dari naskah akademik itu. Terima kasih Pak Agus. Fontnya, jenis hurufnya. Oh iya, saya tambahkan sedikit untuk penulisan naskah akademik. Jenis font atau jenis tulisan itu kan ada banyak macam itu. Kemudian ukurannya serta spasi itu sebaiknya kita menggunakan secara konsisten dari awal. Kalau memang kita menggunakan jenis fontnya Times New Roman, kemudian ukuran fontnya itu 12, itu sebaiknya disesuaikan dari awal sampai terakhir. Kemudian juga spasinya seperti itu. Konsisten. Jadi contoh tadi di naskah akademik, mohon maaf, dari Garuda, saya lihat ada jenis font yang berbeda di bagian bawah-bawah, tapi itu mungkin karena tadi Pak Agus sudah bilang belum selesai dan belum final, makanya pasti akan diperbaiki lagi. Terima kasih Pak Agus. Oke, terima kasih. Lanjut Pak Matius. Cepat Pak.
Oke. Ini yang daftar isi nih Pak, halamannya yang ini dipakai huruf angka Romawi kecil atau besar? Sudah seperti ini kah? Harusnya kecil itu, Pak. Kecil ya? Iya. Oke. Kata pengantar, daftar isi, I Sampai kecil. daftar isi ya? Oke, ya baik. Terima kasih. Selanjut. Masuk pada poin berikutnya, kami belum ada catatan kaki. Pak Matius latih juga Pak, maaf ya Pak. Ya. Latih juga buat kayak Pak Agus tadi Pak, maaf. Mohon maaf ya Pak. Oke, tidak apa-apa ya. Ya. Di paragraf pertama Pak. Paragraf pertama aja contohnya. Taruh di kata terakhir di sini, pendidikan. Kursornya. Ini. Nah, taruh di situ. Supaya nanti klik Pak. Masuk ke atas reference Pak, ini. Reference. Tidak muncul. Enggak, di references Pak. Ada di atas ya, sebelahnya Pak, sebelahnya layout. Ini. Di references. Sebelahnya layout. Oh, lari. Dari sini file, home, insert, design, layout, reference. Tunggu dulu. Itu tertutup ini. Reference. Ya. Oh, di laptopnya Bapak tertutup. Tertutup. Oh, bukan. Coba di setting di situ di slide by slide. Tidak ditertutup oleh apa ya? Oleh yang Zoom. Zoom, iya. Itu di klik baru pindahkan itu, Pak. Oke. Di references itu di itu Oke. Dari mana sumbernya itu Pak? Undang-undang tulis. Semuanya ke bawah begitu ya Pak? Oke. Kalau dia 2 baris di situ nanti pakai spasi 1 Pak. Kalau ada 2 catatan kaki di situ nanti. Kemudian font hurufnya 10 Pak. 10. Iya. Baik. Terus Pak, tinggal daftar pustaka ya. Yang lain itu buat kayak begitu nanti Pak. Ya, oke, baik, terima kasih. Terus ke daftar pustaka Pak. Lewat. Ini daftar pustakanya Bapak atau masih mau dirubah Pak? Ini masih mau dirubah, ini cara penulisannya. Ini saya cenderung sama dengan Garuda tadi.
Jadi kalau baris pertama selesai, kembali ke baris kedua, kalau ada disambung berapa spasi masuk, jadi tidak lurus dari atas. Oh iya. Ya. Kalau menurut Tap 2 pemahaman kali saya masuk seperti itu yang atau baris bagaimana, kedua, Kak? Pak. Iya, 2 kali tap yang baris kedua. Iya. Jadi tidak sejajar dengan yang induknya Yang di atas. pertama. Iya, betul. Iya. Tonga siamar kato? Iya. Tongang Iya. moto. Ini. Iya, nanti. Perbaiki. Ini. Ya. Iya. Yang Itu saja yang yang mungkin. tahunnya itu kalau saya masih lihat itu Bapak pakai yang Webi, Pak. Penulisan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan yang tidak pakai kurung. Iya. Ya, bisa itu. Anu pun yang pakai pun itu yang MLA tadi itu linguist Harvard style juga, cuma ada yang ditaruh di belakang daftar pustaka, ada yang ditaruh di seperti itu, ada yang dikurung, ada yang tidak. Iya. Yang penting nanti ada dasarnya. Kemudian ini fontnya ini di dalam, Pak. Ada berbagai macam huruf itu di dalam itu, Pak. Jenisnya. Iya. Oke. Kalau Bapak mulai dari kata judul di atas Times Roman sampai halaman terakhir gunakan semua, Pak. Times Roman semua. Oke. Udah? Cukup, Pak, ya? Oke, ya. Terima kasih. Mengiru-iru dulu Pak Matius. Ya. Kopi dulu. Dua. Kopi dulu. Yo. Oh, yang main Rembon, silakan Rembon. Pak Titus. Tak ada matutomina. Pasang pesabu dulu. Bagus. Yuk, silakan Pak. Ya, sudah muncul share screen-nya. Sudah mantap munculnya sel. Ya, ini naskah akademik sampulnya, Pak. Ya. Ini. Oh ya. Nah, di siapa SMP Katolik Yung, Pak? Ini sampul di dalamnya ini, Pak. Bukan. Yang halaman pertama tadi. Ya. Ini sampul di depan ini. Oh. Nah, ini. Yang di bawah yayasan. Ya. Ini yang sampul. Covernya ini. Oh, ini ya, cover. ya. Ya. Ini yang di bawah ya itu Pak Titus. Ini. Bukan Pak Titus, di atas lagi. Ini halaman pertama. Oh, yang halaman pertama ini. Nah, masih ada SMP Katolik di bawah. Ya. Langsung tahunnya saja Pak Titus. Ya. Langsung Nanti kami hilangkan ini. Ya. Ya. Kalau sebenarnya ini nih.
Nanti kami hilangkan di halaman kedua. Oh ya. Kemudian kata pengantar, tim penyusun kami belum Ya. tampilkan tim penyusun. Tapi nanti Ya. akan kami lengkapi. Karena masih bingung, ada tim pengarah, tim dari beberapa naskah teman yang kami lihat. Jadi sudah bisa nanti seperti SMP Garuda, Mina, nanti kami lengkapi tim penyusun. Kemudian ini daftar isinya mohon dikoreksi. Terus Pak, itu titik-titik itu apa Pak? Halamannya ini. Oh, ya. Yang pakai titik bulat-bulat. Yang mana? Oh, iya. Ini. Ya ini. Ini Ya, ada di itu. dalam ini. Tapi kami Tidak tidak. boleh ada dalam daftar model gitu Pak Titus. Oh iya. Nanti kami nanti kami poin-poin ini, Ustaz. A, B dan ini ada yang ya terserah nanti Bapak mau kasih berapa di sini. Tetapi yang jelas kalau di sini huruf berarti di sini angka, Pak. Paham. Jadi kalau nanti di sini angka masih pakai halaman juga, Pak. Ya. Atau apakah perlu ada di situ, Pak? Ya. Yang itu karakteristik itu. Kalau Mungkin rata-rata yang kami kuda buang itu loh, Mo, yang Oh ya, nanti. jadi nanti di dalam saja baru kelihatan, toh di daftar isi tidak usah Oh kelihatan. iya. Oke, baik. Bulat-bulat dihilangkan saja. Iya, baik. Terima kasih masukannya, ya. Ini tolong dikoreksi catatan kakinya. Iya, mantap. Apa di bawah itu? Hasil wawancara ya, Pak? Hasil wawancara beberapa mantan guru, keluarga umat yang menghibahkan tanah dan alumni. Tadi ikuti yang saya berikan ya, wawancara dengan Titus Torano, bla 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 di Rembon, tanggal sekian, tahun sekian. Siap. Ya. Grafiknya. Ya kekuatan nanti ya untuk Nah, ini naskah akademik Sekolah Penggerak, ada pengarangnya Pak itu. Ya, nanti di kami. Ya. Nanti. Jadi harus dicantumkan nama pengarangnya, Pak. Iya, nama pengarang dulu, kemudian itu ini naskah. Ya. Baik, Pak. Bisa langsung ke daftar pusaka. Oke. YouTube. Nah, oke. Evaluasi sekolah bertaraf internasional itu judul buku atau apa, Pak? Itu dari judul buku. Kasih miring. Iya. Mungkin sama dengan kawan-kawan dari Garuda dan nanti masih ada yang dikurangi di sini. Ya. Saya lihat masih 95 halaman ini. Ya. Oke. Taepa tang mikilalayo ile. Ya. Taepa no yayasan lantu kutiro. Ya, belum dimasukkan. Tapi ada dalam naskah matanya. Ya. Udah teman. Buddha Pak Matius. Nanti kami revisi.
Kurangi. Oh, Ure. Pak Agus, Yes. saya mau bertanya sedikit tentang, karena sebelum saya tampil tadi untuk sore ini, tadi siang itu kami diskusi dengan teman-teman di sekolah tentang kata pengantar. Ini memang kami sudah pernah mencantumkan di situ, tetapi teman tadi sempat koreksi di naskah akademik tidak ada lagi kata pengantar. Bagaimana ini? Terima kasih. Dari teman-teman di sekolah nggak usah kasih di sekolah. Oh ya. Oke. Ya. Nanti kita bertanya. Tapi kalau saya lihat di Luber ada ya. Ya, seharusnya setiap buku ada kata pengantarnya. Ini kan buku. Ya. Oke, ya baik Pastor. Ya, terima kasih. Aparatusin na to yun, nama kuresumanga, ariki namang kate pengkarangan Pak Matius. Le. Ya, tongan toh. Itu ditulis di situ satu kan? Kuresumanga lako puang matua lako padanta tolino. Ya. Sudah Pak Titus? Bisa bertanya? Silakan Pak. Ini saya tertarik tadi dari struktur kurikulum. Ya. Sebenarnya ini kalau saya ikuti kawan-kawan yang sudah sampel ke sekolah penggerak, harusnya ini Makale, SMP Katolik Makale dan SMP Katolik Rantepao yang harusnya banyak memberikan kita bayangan tentang sekolah penggerak, karena sudah ada kurikulumnya yang kurikulum sekolah penggerak yang sampling oleh pemerintah. Nah ini kan kalau saya cermati ini kegiatan kita selama ini arahnya ke ekstra kurikuler, belum ada akademik di pengetahuan dan keterampilan. Nah, kalau saya sering sharing dengan kawan-kawan di luar sana yang sudah masuk sekolah penggerak, bahkan sudah meluncurkan rapor sekolah penggerak yang Makale Pak. Ya. Nah, kita kan arahnya yang kita bukan struktur ini nanti ujung-ujungnya kan ke rapor. Nah, bolehkah seperti ini, Pastor dan Pak Agus yang lebih kompeten dan kawan-kawan yang sampling, kelas 7-nya, kan kita sudah punya kurikulum selama ini yang memuat pengetahuan dan keterampilan. Ya. Menurut pemahaman saya, kurikulum itu tinggal akan kita tambahkan nanti dengan nilai inti, unggul, kreatif, kasih, dan misioner. Misalnya KD ini cocok unggul di sini. Karena itu ujungnya itu. Kalau pemahaman saya, ujung-ujungnya ke rapor nanti yang kita sementara geluti ini. Nah, kalau saya cermati yang dikirimkan kawan-kawan, ada kawan saya dari Bali, makanya saya pakai mengirimkan contoh rapornya. Saya lihat kayaknya kita mau kembali ke istilah saya lihat itu kita memang sudah sesuai dengan kita sementara geluti ini, membuat tujuan pembelajaran nanti yang akan kita nilai, seperti karakter-karakter yang kita akan tuangkan nanti dalam kurikulum. Dan saya lihat cuma 3 penilaian di situ yang rapor sekolah penggerak itu, yaitu penilaian sumatif, penilaian formatif, dan pas. Kayaknya kalau saya tidak salah ingat, mohon maaf Pastor, ini kayaknya kita mau ke istilah tahun kurikulum 94, kalau saya tidak salah itu istilah sumatif dan formatif yang yang sementara yang disampel pemerintah ada sekitar
2.500-an sekolah kalau saya tidak salah yang sementara menggunakan kurikulum sekolah penggerak. Jadi kita sebenarnya harus banyak bertanya ke Ibu Asri dan Ibu Adriana yang sementara kelas 7-nya di sampling bagaimana struktur kurikulumnya. Saya kira itu. Terima kasih Pak Agus dan Pak Agus boleh. Oh, silakan Romo. Ya. Romo dulu. Ya. Jadi begini, ini memang ada dua proses yang sementara berjalan. Dalam salah satu FGD yang saya tonton, itu pertanyaan ini memang juga sempat muncul tetapi dalam model lain. Ketika teman-teman itu dipanggil ke Jakarta, lalu ada beberapa kelompok yang sudah memang sangat praktis, sudah masuk dalam teknis dan sebagainya. Ya. Tetapi kelompok kita yang kelompok Ismaya ini lain pendekatannya. Lain pendekatannya. Kita memang mulai dari hal yang sangat mendasar. Kita tidak langsung masuk pada teknis, walaupun memang dikatakan nanti ujungnya adalah memang itu adalah AKM. Kalau kita lihat mapnya kita, itu garis besar perjalanan, kita memang maju secara bertahap. Kita maju secara bertahap. Yang kita olah dulu sebenarnya kalau kita perhatikan dari proses kita sejak awal Oktober kali lalu, memang kita sebenarnya masuk, kalau saya bahasakan dengan bahasa saya sejauh saya ikut proses, ini kita masuk pada kesadaran bahwa sekolah kita itu unik. Sekolah kita itu mempunyai karakter tertentu dan itu yang harus digali sebagai dasar berkembangnya sebuah kurikulum. Nah, siapa yang harus memahami pertama-tama itu tidak lain adalah kita para guru. Nanti setelah ini jadi baru kita masuk ke tahap berikut. Ya. Ujung-ujungnya nanti itu di tahun ketiga kita berbicara tentang siswanya dan implementasinya. Jadi tidak usah khawatir, kita maju perlahan-lahan tetapi dengan mantap. Arahnya memang ke sana Pak Titus. Ya, arahnya ke sana dan saya kira itu juga yang disampaikan itu hari memang ada penyampaian teknis di Jakarta, Ibu Asri sudah sempat cerita. Ya. Coba memang mari kita lihat ya. Jangan sampai nanti kita jatuh di dalam pragmatisme. Ini kan yang kita mau bentuk sebenarnya ini sebuah gerakan perubahan yang sangat mendasar. Gerakan perubahan besar yang kita mulai dengan konsep yang kelihatannya tradisional tetapi sangat penting. Nah, ini salah satu bahan diskusi kami setelah FGD kali lalu ya Pak Agus. Ya. 9 malam. Jadi itu saja saya paham. Jadi memang kita akan mengarah ke sana. Tetapi kita mulai memang dari hal yang sangat mendasar. Jadi kita, istilahnya, bersabar tahap demi tahap. Nah, dan persis kesadaran ini yang harus kita bangun. Ya. Nah, betul arah ke sana. Ya. Nah, tetapi ada tahapan-tahapan yang kita buat, langkah-langkah kita kalau lihat mappingnya kita itu, ya, grand design-nya, kali lalu saya ingat betul, kita baru mulai dengan langkah paling mendasar sebenarnya kesadaran kita di sekolah-sekolah dan itu guru mulai dari yayasan, guru dan sebagainya. Di tempat lain dia potong kompas ya, dia langsung action di sekolah. Nah, itu saja dari saya, mohon dilengkapi kalau masih kurang. Pak Agus. Terima kasih Romo. Pak Agus. Silakan Bu Asri. Bu Asri, ya boleh saya tambah sedikit yang mengenai pertanyaan dari Pak Titus tadi. Ya. Suara saya kedengaran? Silakan Bu. Ya, kedengaran Bu. Terima kasih seperti yang sudah disampaikan pertama bahwa ya memang betul kami dengan SMP Katolik Makale dengan SMP Katolik Tante Pao yang mewakili sebagai sekolah sampel berhubungan dengan POP. Tetapi perlu dipahami bahwa
kami itu sekolah sampel dalam artian bahwa nanti ada siswa. Kita tahu bahwa kami itu ada kelas 7 yang ikut ANBK ini. Sekolah lain itu hanya diambil adalah kelas 8. Tetapi kami ada kelas 7. Itu yang akan menjadi sampel 3 tahun ke depan. Dalam artian bahwa mau dilihat bagaimana perkembangan peserta didik khususnya dengan adanya program ini, bagaimana perkembangan peserta didik sehubungan dengan literasi, numerasi, dan survei karakter. Kami tidak ada di sana dibahas tentang penyusunan kurikulum. Kita tahu bahwa ini kan program kementerian mengeluarkan, ada namanya guru penggerak, ada namanya sekolah penggerak, ada namanya ormas. Nah, kita mewakili di sana itu kami adalah ormas, jadi tidak ada. Nanti di ormas kita kan di bawah konsorsium YPL ini, di sana kita ambil bagaimana menggali tentang kurikulum yang nantinya akan diangkat itu adalah pelajar Pancasila dan keunggulan-keunggulan sekolah. Tidak ada sama sekali kami dapat di sana bahwa begini cara penyusunan kurikulum di POP. Saya kira begitu. Sampel dalam artian siswa yang dipilih jadi sampel itu untuk 3 tahun ke depan. 2023 bagaimana nanti perkembangannya, apa ada dampaknya ini dengan adanya organisasi ini, ormas ini. Saya kira begitu Pak, mohon maaf saya jelaskan sedikit. Ya, saya kira begitu Pak Agus. Romo, terima kasih. Terima kasih Bu Asri. Apakah masih ada yang... Oh, Rantepo tidak ada, sudah tadi Rantepo. Ya, baik Pak Titus. Pak Titus itu sudah mencari, kasarnya begini, KI 3 dan KI 4 tuh yang dicari Bapak toh. Ya, itu kita akan ketemu nanti Pak. Ya. Lihat konsepnya Pak Heri itu. Ya. Kurikulum Merdeka Belajar ditambah kurikulum kita, core value yang kita gali dipadukan menjadi kurikulum unggul. Itulah yang kita nanti. Jadi nanti coba lihat yang kerangka yang diberikan Pak Heri. Kira-kira apa yang masih kurang di situ Pak? Kalau kita lihat yang kerangka untuk naskah kurikulum. Apa yang belum dikasih atau sudah lengkap? Ya, yang naskah akademik ini Pak, atau yang... Bukan, naskah kurikulum yang dipelajari FGD 2 yang lalu sama Pak Heri. Ya, sudah, itu sudah jelas Pak, sudah bisa, tapi kami belum buat strukturnya. Sudah lengkap atau belum? Ya? Sudah lengkap atau belum? Belum. Ya. Sama sekali kita belum singgung tentang evaluasi asesmennya di situ Bapak. Ya, belum. Betul. Iya. Kurikulum itu harus komplit sampai dengan penilaian nanti bagaimana yang dinilai itu apanya belum Pak. Jadi ya. Jadi kita kan seperti yang dibilang Romo itu. Ya, betul. Yang kita mau gali ini dulu yang dasar-dasar fondasi utamanya kurikulum sekolah kita yang unik itu. Bukan langsung kemana, saya mau menilai bagaimana belum Pak Titus ya. Belum. Begini, yang saya tanyakan ini sudah jelas dari Ibu Asri tadi bahwa kami di sana itu tidak dalam pemikiran saya kan ada wacana ini akhir ini bahwa tahun depan sudah berlaku itu kurikulum ini wacananya. Karena itu saya tanyakan di forum ini diskusikan bertukar ini. Ya. Saya bukan mau langsung pragmatis seperti Romo Karol itu bukan. Ya, sekira dari awal sudah jelas ini kita punya POP. Cuma saya ini tergelitik karena kemarin ada beberapa yang sudah mewacanakan bahwa sudah akan berlangsung tahun depan ini kurikulum penggerak, tetapi tidak akan dipaksakan ke sekolah-sekolah yang mau laksanakan bisa, yang belum. Makanya saya tanyakan sekarang, kan arahnya tadi sedikit pragmatis bahwa ujung-ujungnya rapor. Tapi kan Romo juga ya memang ke situ, tapi kita pelan-pelan ya. Jangan kita terbang seperti Garuda atau terbang seperti Belibis terlalu.
Enam orang mana menggaraga pondasi kita. Ya, betul, Fondasi, betul Bapak. sekali. Yang menggelitik saya, Pastor, itu karena ini sudah mau dilakukan tahun depan. Jadi, Memang sudah mulai ramai ini, sudah mulai makin Ya. ramai ini. jadi mohon maaf kalau pertanyaan saya terlalu jauh dari kegiatan kita. Mohon maaf. Kesulitan aku benar tu labo aku tak ya. Iya. Kan bagus Pak, justru membuat kita berpikir kalau banyak yang Sudah semangat. makanya disebut forum diskusi. Ya. Nah, laisa ngoma kombongan kita dalam keparkoi wilayah yang keden apa? Ya. Ayo, Ayamara. ya mau to bahasa keren na kombongan to FGD. Ya. Jadi memang itu kita ada yang tahap dan memang banyak yang bertanya kenapa kita ini sepertinya mulainya ini sudah ada sebenarnya tetapi kita masih olah. Kita sedikit berbeda, pendekatan kita berbeda dengan tempat lain ya. Tenang saja. Oke Pak, masih yang sambung mentang talinga dua mi. Masih mau sambung mau tama taling dua kusuling Pak Piringanku. Aku pangirusan dulu itu stop. Iya. Oke, tolong di stop Pak. Ya. Share screen. Sorry Mbak Rina, kami itu. Nah, Itu ada Pak Agus. Ya. Ada Pak Salvinus ikut ini, Pak Salvinus ikut. oh ya. Selamat sore Pak Salvinus. Ya, di off-kan suaranya. Oke, nah kita lanjut. Tadi dari Rembon, kita mau ke Makale dulu ini. Silakan, pasti jadi mau Makale teh. Silakan Makale. Oke, baik Pak Agus. Jadi kami mau share dulu. Budak-budak laptop nama kali jadi. Yo, budak-budak yo bokok kutiro. Nasi lariam mo. Manito. Sini dulu share dulu. Oke, iya. Ini Mr. John. Dia ke Mr. John itu. Ada di belakang itu. Oh iya ada mukanya sebagian. Mr. John. Ya, bagian share. Marina maaf ya kalau kadang-kala muncul bahasa daerahnya kami. Tidak apa-apa, Pastor. Ya, silakan Ibu berbicara. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan. Jadi kami dari SMP Katolik Makale yang pertama melakukan share ini adalah naskah akademik. Jadi kami harus sampaikan bahwa kami sudah menulis ada catatan kaki, di situ ada daftar pustaka, tetapi kami masih sementara mengedit ini. Jadi terima kasih tadi Pak Agus menyampaikan itu cara komunikasi dan daftar pustaka. Itu nanti mungkin setelah ini di-share supaya nanti bisa kami pedomani untuk melihat kembali di akademik kami yang mana yang kami akan paparkan dan akan dipaparkan. Kami sudah mulai mencoba membuat tentang kurikulum naskah kurikulum. Nah, sebagai saya yang disampaikan bahwa kurikulum dari naskah akademik, tetapi kami tidak lagi yang tidak ngomong di mute dulu. Siapa? Yang di mute yang satu supaya jangan. Ya, ini share akademik dulu. Belum share. Tidak mau.